Kenapa website jelek ini sangat cepat, sementara startup jutaan dolar dengan engineer jenius dan server super ngebut tidak secepat itu? Bagaimana bisa? Sekilas saya pikir mungkin ada hubungannya dengan jumlah data dan jumlah pengunjung. Tapi saya salah besar. Saya menghabiskan waktu berjam-jam melakukan analisis dan saya menemukan fakta mengejutkan. Apa yang membuat website ini sangat cepat, jauh lebih mendasar dan kita sendiri sering abaikan. Pada video ini, saya akan bongkar apa rahasia yang membuat website ini sangat cepat, bahasa pemrograman apa yang digunakan, apa pelajaran yang bisa kita ambil, dan yang paling penting adalah, bisakah kita membuat website lebih cepat dari ini? Semuanya akan kita bahas dalam video ini. Jika kita pergi ke Google dan mengetikkan kata kunci "the fastest website in the world", maka kita menemukan jawaban singkat dari AI Google, yaitu McMaster-Carr. Ini websitenya. Dengan tampilan seadanya, tidak menarik, dan font relatif kecil dan sulit dibaca. Dari tampilannya, saya bisa mengetahui bahwa ini adalah website tua dan tidak mungkin dibuat menggunakan web framework modern. Di sini terdapat sidebar yang berisi list kategori. Dan yang paling mengejutkan adalah ketika saya klik salah satu dari kategori ini, maka datanya tampil secepat kilat, tidak peduli seberapa cepat saya pindah kategori. Dan yang lebih mengejutkan lagi, halamannya tidak reload sama sekali. Ini sudah menyerupai website modern seperti single page application yang dibangun menggunakan React. Ketika saya inspek elemen, pergi ke fetch, dan reload, maka saya bisa melihat file dengan extension .aspx. Dari sini saya bisa mengetahui bahwa website ini menggunakan ASP.NET di sisi server. Dan di sisi front-end, website ini menggunakan jQuery, YUI, Backbone.js, Marionette.js, Core.js, dan React 19. Hah? React 19? Bukankah React adalah library JavaScript modern? Benar sekali. React 19 dirilis pada Desember 2024. Dari sini saya dapat mengetahui bahwa website ini terus dikembangkan secara intensif sesuai dengan perkembangan teknologi. Lalu apa sebenarnya yang membuat website ini sangat cepat? Hal pertama yang saya perhatikan adalah website ini menggunakan image yang sangat kecil. Ketika saya klik kanan pada image-nya, saya tidak menemukan opsi Save Image atau Open Image in New Tab. Itu artinya website ini menggunakan background image. Sekilas website ini terlihat memiliki banyak sekali image. Sangat sulit dipercaya website dengan banyak image seperti ini bisa sangat cepat meskipun menggunakan image dengan ukuran kecil. Tapi setelah saya teliti lebih dalam, saya menemukan fakta mengejutkan. Ternyata website ini menggunakan image seperti ini. Kemudian di-cut menggunakan CSS sehingga terlihat memiliki banyak image. Padahal kenyataannya tidak. Ini cukup jenius dan dapat mengurangi beban transfer data dari server ke klien, tapi juga ide yang buruk. Kenapa? Jika website ini dikelola langsung oleh programmernya, mungkin tidak ada masalah untuk membuat image seperti ini. Tapi jika website ini dikelola oleh orang yang tidak ngerti IT, ini adalah ide yang buruk. Karena kita tidak bisa mengontrol seperti apa resolusi dan ukuran image yang diupload oleh user ketika terjadi penambahan produk baru. Bayangkan jika Anda berjualan di Shopee dan Shopee menuntut Anda untuk membuat image seperti ini sebelum upload produk. Pasti menyebalkan, bukan? Selain itu, website ini menggunakan image dengan format PNG. Itu artinya belum menggunakan format image yang optimal untuk website, yaitu WebP. Kemudian saya berpikir, apakah benar website ini sangat cepat karena menggunakan image seperti ini? Kemudian saya bandingkan dengan website yang tidak memiliki banyak image atau hampir tidak menggunakan image sama sekali, yaitu website framework sejuta umat Laravel. Ini adalah dokumentasi Laravel, di mana tidak terdapat image sama sekali. Jika saya klik link pada sidebar, tetap saja masih kalah cepat jika dibandingkan dengan website McMaster-Carr. Laravel mendapatkan skor performa 75, sementara McMaster-Carr memiliki skor 98. Kemudian saya berpikir lagi, bagaimana bisa website dengan banyak image mengalahkan website yang hampir tanpa image sama sekali? Setelah saya amati lebih dalam, hal ini disebabkan oleh bagaimana halamannya dirender. Jika kita perhatikan, setiap kali saya pindah link, maka halamannya reload. Itu artinya halamannya dirender ulang secara keseluruhan.
Meskipun terlihat cukup cepat karena tanpa image, tapi jujur saja, membuat website tanpa image di zaman sekarang itu adalah ide yang buruk karena image adalah kebutuhan wajib dari suatu website. Sementara jika kita bandingkan dengan website Mac Mastercard, halamannya tidak reload setiap kali saya pindah link. Itu artinya halamannya tidak dirender ulang secara total, hanya bagian tertentu saja yang dirender. Ini yang membuatnya efisien karena dapat mengurangi beban transfer data dari server ke klien tanpa mengirimkan HTML secara keseluruhan. Tapi, apakah itu saja yang membuat website ini sangat cepat? Setelah menggali lebih dalam, saya menemukan sesuatu yang sangat penting yang membuat website ini sangat cepat, yaitu website ini menggunakan cache secara agresif. Bagi Anda yang belum memahami cara kerja cache, berikut penjelasannya. Dari arsitektur suatu website pada umumnya terdapat klien, server, dan database. Klien adalah seseorang yang berkunjung ke suatu website, server adalah tempat di mana file website kita disimpan, sementara database adalah tempat di mana data kita disimpan. Di antara klien dengan server dan server dengan database terdapat jarak. Semakin jauh jaraknya, maka akan semakin lambat performa suatu website. Jarak antara server dengan database bisa kita kontrol, tapi jarak antara klien dengan server kita tidak bisa kontrol. Karena kita tidak bisa mengontrol user mengakses website kita berasal dari negara mana. Disinilah masalahnya muncul. Para web developer jenius di seluruh dunia tahu akan masalah ini. Dan solusi yang umum digunakan untuk menyelesaikan masalah ini yaitu menggunakan cache. Seperti ini cara kerjanya. Pada saat klien mengirimkan request ke server pertama kalinya dan server membutuhkan data dari database dan database memberikan data yang dibutuhkan ke server, kemudian server mengolah data tersebut dan memberikan respon dalam bentuk HTML ke klien, kemudian di-cache atau disimpan di browser klien. Jika klien melakukan request kedua kalinya, maka browser melakukan pengecekan pada cache. Jika cache-nya masih berlaku, maka browser mengambil datanya langsung dari browser klien tanpa melakukan request ke server. Itulah yang membuat suatu website sangat cepat, tidak peduli seberapa jauh jarak antara klien dengan server. Terdapat 3 metode cache yang umum digunakan untuk meningkatkan performa website, dan yang baru saja saya jelaskan disebut dengan client cache, di mana cache disimpan di sisi klien, dan cache lainnya yaitu server cache, di mana cache disimpan di sisi server. Ini umum digunakan untuk menyimpan hasil query dari database ke server. Jadi ketika klien melakukan request ke server yang membutuhkan data yang sama, server bisa langsung memberikan respon ke klien tanpa melakukan query ke database. Dan cache yang terakhir yaitu Content Delivery Network Cache atau disingkat dengan CDN cache, di mana cache disimpan di sisi server yang tersebar di berbagai negara. Jadi ketika klien melakukan request ke server, datanya diambil dari lokasi server terdekat. Jika kita bisa menggunakan 3 cache ini secara bersamaan, maka kita bisa memiliki website super cepat. Tapi tunggu dulu, apakah itu saja yang membuat website ini super cepat? Setelah menggali lebih dalam lagi, saya menemukan rahasia sebenarnya apa yang membuat website ini sangat cepat. Perhatikan di saat saya meletakkan kursor di salah satu subkategori ini. Maka pada network, saya melakukan request ke server. Padahal saya tidak mengklik sama sekali subkategori ini. Inilah yang disebut dengan prefetch, di mana kita melakukan request ke server di balik layar tanpa sepengetahuan user sebelum halaman tersebut ditampilkan. Ini jenius. Pada umumnya, ketika kita klik salah satu dari subkategori ini, maka kita melakukan request ke server dan server memberikan respon sehingga tampil semua produk dari subkategori ini. Tapi bagaimana jika kita melakukan request ke server sebelum user mengklik subkategori ini? Kemudian respon dari server kita simpan di cache client. Sehingga ketika user mengklik subkategori ini, maka semua produk dari subkategori ini bisa ditampilkan dengan sangat cepat karena datanya sudah ada di cache client. Mungkin Anda berpikir, wow, pasti engineer website ini sangat jenius. Ya, benar sekali. Tapi, bagaimana jika kita tidak jenius? Bisakah kita membuat website super cepat seperti ini? Tentu saja. Jika kita tidak jenius, maka kita bisa membuat website lebih baik dari ini.
Lebih baik? Ya, benar sekali, lebih baik. Tapi tunggu dulu, bukankah website ini adalah website tercepat di dunia? Jika kita bisa membuat website lebih cepat dari ini, bukankah itu artinya kita mengalahkan website tercepat di dunia? Ya, benar sekali. Sekarang website tercepat di dunia dibuat oleh orang Indonesia. Nggak percaya? Ini buktinya. Di sini saya membuat website serupa, tapi tak sama. Tentu saja website saya memiliki tampilan lebih baik, rapi, dan modern. Di sini terdapat sidebar yang menampilkan list kategori. Ketika saya klik salah satu dari kategori ini, maka datanya tampil secepat kilat, tidak peduli seberapa cepat saya pindah kategori, dan halamannya tidak reload sama sekali. Pada homepage, kita memiliki banyak sekali image, hampir 150 image. Dan yang lebih penting lagi, saya tidak melakukan trik image seperti yang dilakukan oleh website McMaster-Cards, melainkan saya menggunakan image satu persatu. Dan image yang saya gunakan sedikit lebih besar dari website McMaster-Cards. Ketika saya klik kanan pada image-nya, maka kita bisa lihat opsi Open Image in New Tab dan Save Image. Itu artinya saya tidak menggunakan background image. Di sini saya menggunakan format image yang paling optimal untuk website, yaitu WebP. Saya juga menggunakan cache secara agresif dan saya juga menggunakan prefetch untuk melakukan request ke server di balik layar sebelum user mengklik salah satu dari subkategori ini. Sehingga di saat user mengklik subkategori ini, maka halamannya tampil dengan sangat cepat. Jika kita lihat detail produk, hampir tidak ada loading sama sekali. Tidak peduli seberapa cepat saya pindah link. Sementara jika kita lihat detail produk pada website McMaster-Cards, maka terdapat loading spinner. Website McMaster-Cards memiliki skor performa 98, accessibility 86, best practice 78, dan SEO 82. Pada mobile screen, website McMaster-Cards mendapatkan skor performa 73, accessibility 93, best practice 96, dan SEO 91. Sementara website saya memiliki skor semuanya 100, baik di desktop maupun mobile screen. Sekali lagi, Anda tidak perlu menjadi jenius untuk bisa membuat website tercepat di dunia. Anda hanya perlu satu hal, yaitu Next.js. Kenapa Next.js? Karena Next.js memiliki image komponen yang dapat mengoptimalkan image dengan format yang paling optimal, yaitu WebP, secara otomatis, meskipun image yang kita upload dalam format PNG. Selain itu, Next.js juga memiliki fitur cache yang mudah diterapkan sehingga kita bisa menggunakan cache secara agresif, baik client cache, server cache, maupun CDN cache secara bersamaan. Dan yang paling penting yaitu Next.js memiliki link komponen yang di-prefetch secara default. Jadi, Anda tidak perlu belajar banyak hal seperti ASP.NET, PHP, jQuery, YUI, Backbone.js, Marionette.js, Core.js, dan sebagainya. Anda hanya perlu belajar Next.js.